warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Rahayu. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Cimahi. Dan saya sebagai guru di SDN Garus Mandiri 5. Saat ini saya juga bersama dengan Ibu Siti Sumarni, rekan guru saya di sekolah. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching terkait supervisi akademik yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Sumarni. Nah, pada saat ini saya akan melakukan sesi pra-observasi dengan Ibu Siti Sumarni untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum nantinya akan melaksanakan observasi. Ya, mungkin langsung saja saya akan tanyakan kepada beliau. Ya. Apa kabarnya Ibu Siti Sumarni? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya terima kasih ya Ibu atas waktunya sudah bersedia meluangkan waktu, kemudian untuk juga bersedia menjadi rekan yang nantinya akan saya observasi begitu. Ya. Di sini kita melakukan sesi obrolan terlebih dahulu mungkin ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, baik. Nah, sekarang itu Ibu Siti Sumarni melakukan pembelajaran di kelas berapa? Saya nanti rencananya untuk melakukan observasi bersama Ibu. Nanti saya akan mengajar di kelas 6D. Di kelas 6. Ya. Oh, baik. Berarti nanti rencananya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 6 ya Bu ya? Iya. Ya. Dengan mata pelajaran Dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam. Materinya apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu? Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Baik. Ya, mungkin selanjutnya kan akan dilaksanakan pembelajaran. Ya. Saya ingin ketahui terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Ya, baik, mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti yaitu nanti akan menggunakan metode example non example. Nah, setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan metode menganalisis gambar, nanti mereka akan mengidentifikasi pengertian dari infak dan sedekah. Kemudian nanti juga peserta didik akan mengamati video pembelajaran ya Bu. Nanti setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik juga dapat mengidentifikasi perbedaan antara infak dan sedekah. Nah, setelah itu nanti kita juga akan melaksanakan pembelajaran dengan metode role playing atau bermain peran. Nah, peserta didik juga nanti akan mampu mempraktekkan kegiatan infak dan sedekah. Ya. Ya, baik. Di sini saya bisa tangkap bahwa Ibu Siti Sumarni memiliki tujuan pembelajarannya nanti yaitu yang pertama adalah melakukan pembelajaran dengan metode example non example ya, agar siswa dapat mengidentifikasi pengertian infak dan sedekah. Kemudian yang kedua nanti akan ada kegiatan video, mengamati video di mana siswa dapat mengidentifikasi perbedaan infak dan sedekah. Dan yang ketiga melalui permainan role playing, siswa dapat mempraktekkan sikap berinfak dan bersedekah, begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Iya. Iya. Oke, baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu nanti kira-kira apa ya? Baik, untuk area pengembangan atau kompetensi yang ingin saya capai nanti yaitu kompetensi pedagogik tentunya, ya, di mana saya juga harus bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian saya juga nanti akan mengenai pembelajaran di kelas itu supaya meningkatkan keaktifan peserta didik saya. Saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial saya, di mana nanti berhubungan dengan bagaimana peserta didik saya kesiapan belajarnya sudah siap atau belum. Seperti itu Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan.
Oh baik, berarti yang saya tangkap tadi area yang ingin Ibu kembangkan itu adalah meningkatkan kompetensi pedagogi, begitu ya Bu ya. Dan tadi terkait mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian juga tadi harapannya meningkatkan keaktifan siswa di kelas pengelolaan berarti ya. Dan tadi juga Ibu menjelaskan bahwa ingin meningkatkan kompetensi sosial Ibu juga untuk mengetahui bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan anak dan bisa mengetahui kesiapan belajar anak, begitu ya Bu ya? Betul sekali. Luar biasa ya Bu ya, luar biasa sekali ya, semoga nanti bisa terlaksana. Kemudian selanjutnya mungkin tentunya kan sebelum melakukan observasi saya dan Ibu melakukan proses pembelajaran, tentunya ada strategi ya, ada strategi yang harus dipersiapkan. Kira-kira strategi dari Ibu yang sudah Ibu persiapkan apa? Ya, mengenai strategi yang akan saya siapkan, yaitu diantaranya tentunya terlebih dahulu saya akan menyiapkan membuat RPP-nya ya Bu. Nah, setelah RPP-nya tersusun, kemudian saya juga mempersiapkan dimulai dari media pembelajarannya, dimulai dari gambar-gambarnya, kemudian PowerPoint yang nanti ditampilkan, kemudian menyiapkan juga video pembelajarannya. Kemudian nanti juga tentunya saya juga harus mempersiapkan untuk pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya betul. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi Ibu sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya dengan berbagai metode tentunya. Kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan media sumber belajar, begitu ya Bu ya. Dan seperti gambar tadi ya, video, dan Ibu juga mempersiapkan untuk rencana pengelompokan siswa, ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, jadi di sini udah ada strategi yang Ibu siapkan. Kalau boleh saya tahu ya, apakah ada hal lain yang kiranya masih belum dipersiapkan dari Ibu gitu? Atau sejauh ini sudah seberapa persen begitu yang sudah Ibu persiapkan? Ya, sejauh ini saya baru mempersiapkan sekitar 70% ya Bu untuk pembelajaran nanti. Ya, saya juga nanti minta tolong bantuan Ibu untuk lebih memaksimalkan lagi untuk persiapan saya. Seperti itu Bu. Oh ya, baik. Jadi sebetulnya sudah Ibu persiapkan, Ya. tapi memang belum 100% ya. Saya paham. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu ya, sebisa saya mungkin untuk pembuatan media atau dan lain sebagainya. Ya, Alhamdulillah sudah sejauh ini sudah sangat baik menurut saya. Ibu juga sudah mempersiapkan. Dan kira-kira kalau boleh tahu nih Bu ya, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu bisa melaksanakannya gitu dan saya melakukan observasi itu kapan ya Bu ya? Saya ingin nanti pas ketika pelaksanaan observasi pembelajaran hari Rabu ya Bu, tanggal 12 April 2023. Oh, jadi nanti sekitar lusa ya Bu ya, lusa hari Rabu tanggal 12 April 2023. Iya, di kelas 6 D ya Bu ya. Iya, baik. Nanti berarti saya bisa masuk ke kelas Ibu mungkin saya mohon izin ya Bu ya. Iya. Bila mana nanti saya juga ikut masuk untuk mengobservasi. Sebetulnya di sini saya juga ingin menjelaskan kepada Ibu bahwasanya supervisi akademik ini bukan berarti saya menilai Ibu bagaimana pembelajarannya, apakah sudah baik misalnya atau tidak, tidak untuk mencari kesalahan Ibu. Tapi di sini supervisi akademik itu saya maunya kita gunakan untuk agar Ibu juga bisa mengembangkan potensi Ibu, menggali hal-hal apa yang kiranya ingin Ibu maksimalkan begitu. Kita sama-sama belajar ya untuk menemukan nanti perkembangan yang ingin dikembangkan lagi menjadi lebih baik tentunya dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Sehingga kita bisa sama-sama lah belajar. Saya juga belajar dari Ibu,
Kemudian nanti mungkin ibu juga mungkin ada keluhan atau apa, nanti saat proses pembelajaran kita bisa sama-sama saling mencari solusinya begitu ya Bu. Kita sharing aja. Sharing aja ya Bu. Jadi bukan berarti nanti saya masuk ke kelas ibu untuk observasi untuk menilai ibu ya, tidak. Dan ini mungkin setelah nanti selesai observasi, mungkin saya juga pasti akan ada tindak lanjut ya Bu ya, akan ada rencana pasca observasi. Jadi nanti mohon juga kesempatannya ibu bersedia ngobrol lagi mungkin ya dengan saya setelah nanti terlaksana observasinya, nanti kita ngobrol lagi untuk tindak lanjut ke depannya. Baik Ya, ya. Mungkin sejauh ini itu saja ya Bu ya dari saya. Saya rasa perencanaannya sudah sangat bagus. Nanti mungkin untuk kekurangannya bisa dipersiapkan lagi ya Bu ya sebelum hari Rabu mungkin ya. Kalau begitu saya cukupkan mungkin sesi obrolan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Mami sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia untuk saya minta diskusi. Saya sudahi saja obrolan kali ini dengan Ibu Siti Sumatmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian akan menganalisis gambar. Setelah menganalisis gambar, kalian dapat mengidentifikasi pengertian infak dan sedekah. Kemudian kalian juga nanti mengamati gambar berkelompok, ya, kemudian berdiskusi, melakukan teknik stop, kemudian memilih gambar atau nanti menggambar emosi dan mengerjakan tugas sesuai dengan profil belajar. Kita akan mengartikan infak dalam dua, yang itu pertama secara besar dan yang kedua Infak menurut bahasa dan istilah. mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, infak itu berarti mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta bendanya yang memberikan menyambung perhatian dengan sejumlah uang untuk keperluan bulan bumi. Dan membuat kelompok, sudah terbentuk kelompoknya. Ya, yang membuat lagu, ayo kerjakan buat lagu. Yang membuat karya, buat karya. Yang membuat gambar, sok kerjakan buat gambar. Ayo mulai bekerja. Tenang saya. Tambah. Ibu jangan sedih udah. Waalaikumsalam
bersekolah ke yang lebih tinggi. Teman-teman kalian mungkin ada yang tidak bisa seperti kalian bisa sekolah sampai tahap ini. Mungkin ada yang tidak bisa bersekolah karena tidak punya biaya. Pak, apa yang kalian rasakan ketika kalian panas? Panas? Minta pendapatnya satu orang. Jadi apa yang kamu rasakan? Ajaran. Ajaran mungkin. Ayo, mulai dikerjakan ayo. Ini apa ibu? Ayo, boleh Rizky, maju ke depan. Perasaannya bagaimana hari ini? Ayo Rafi, boleh. Ya, perasaan saya hari ini sedih, senang juga, dan mungkin saya akan mencoba lebih produktif agar mencapai cita-cita saya dan membanggakan orang tua. Amin. Tepuk tangan buat Aira. Ya, di rumah PR-nya mempraktikkan kegiatan infak dan sedekah. Nanti ketika kamu berinfak atau bersedekah kita bagikan ke WA. Amin. Pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan oleh Allah. Ya, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk akhir pembelajaran kita tutup dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama tahu. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya? Ya, selamat siang Bu, alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ya Bu Sumarni hari ini sudah waktunya terkait kemarin ya sebelumnya waktu yang lalu itu kita kan sudah melaksanakan pra observasi, kemudian juga sudah melaksanakan kegiatan observasi saya di kelas ibu. Nah saat ini kita sudah ada di tahap pasca observasi. Nah sekarang saya ingin menanyakan sedikit ya untuk mulai kemarin yang sudah ibu laksanakan di kelas. Kiranya bisa dijelaskan apa saja yang pembelajaran yang seperti apa yang sudah ibu laksanakan di kelas. Baik Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu di kelas. Kalau menurut saya ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan yang direncanakan, yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan juga yang bermakna bagi siswa. Kemudian dikembangkan juga KSE-nya, sosial emosionalnya juga, kemudian
sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah ada sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, sudah dikelompokkan juga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa sekali dari penjelasan Ibu bahwa tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknik stop juga tadi ya. Kemudian pembelajarannya sudah berdiferensiasi sesuai dengan minat kebutuhan siswa dan sangat bervariasi begitu ya dengan berbagai media, metode tentunya yang Ibu lakukan. Itu sangat luar biasa itu menurut saya juga. Ya, dan berdasarkan hasil observasi ya Ibu yang setelah saya lakukan juga bahwa memang aspek pengembangan yang Ibu harapkan waktu awal pra-observasi itu Ibu kan mengharapkan ada aspek pengembangan terkait dengan kompetensi pedagogik ya Bu ya. Kemudian ada juga dari pengembangan pembelajaran yang terdiferensiasi, kemudian ada juga untuk kompetensi dari sosialnya ya, bagaimana Ibu berinteraksi dengan muridnya seperti itu ya, dan KSE kemudian. Nah, saya lihat berdasarkan dari observasi saya, Ibu sudah melaksanakan ke semua dari aspek tersebut gitu, dari pengembangan yang Ibu inginkan itu sudah merencanakan dan melaksanakannya dengan baik. Dari segi pembelajarannya itu sudah diferensiasi dan sudah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya ya Bu ya, bahwa di awal juga Ibu sudah menerapkan pembelajaran KSE juga ya, dari ada komitmen belajar ya. Kemudian Ibu juga di pembelajaran itu menanyakan perasaan mereka, itu kan terkait dengan kesadaran diri, kesadaran sosial gitu ya. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi juga saya memang melihat bahwa Ibu sudah melakukan diferensiasi proses, dari proses diskusinya, kemudian presentasi, kemudian ada juga diferensiasi produk yang dihasilkan ya, dari berbagai macam produk yang berbeda ya. Ada gambar, kemudian lagu juga ya, membuat lagu dan membuat miniatur masjid gitu ya. Dan itu sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Kemudian ada juga tadi di segi komunikasi ya Bu ya, komunikasi sosial dengan murid ya, mungkin sudah sangat baik, tapi memang ada sedikit Bu ya di pengelolaan kelas siswa ya, yang ada beberapa kelompok itu kurang fokus hanya itu saja sih, sedikit saja, tapi selebihnya itu sangat luar biasa menurut saya. Pembelajaran itu sudah menyenangkan, menarik, membuat siswa itu lebih semangat, apalagi dengan berbagai macam produk yang dilakukan oleh mereka, itu menambah motivasi tentunya. Selamat ya Bu ya atas pembelajarannya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik. Ya. Nah, berdasarkan tadi Ibu Siti Sumani sudah menyampaikan apa saja yang telah dilakukan. Nah, tentunya kan ada hal baik dan ada hal yang mungkin kurang baik gitu, atau misalnya kurang maksimal yang kembali buruk ya Bu ya. Karena mungkin adakah hal baiknya dan buruknya, ada hal yang kurangnya seperti itu. Nah, kiranya ada rencana tindak lanjutnya seperti apa nih? Baik, terima kasih ya Ibu Dewi telah mengungkapkan hasil observasi kemarin ketika proses pembelajaran saya di kelas. Yang memang yang menurut saya memang ada kurang maksimal, yaitu yang katanya ketika proses pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang fokus ya, karena ada beberapa kelompok yang kurang memperhatikan, masih ada yang main-main gitu ya ketika proses pembelajaran. Nah, menurut saya untuk kedepannya supaya mengatasi atau memberikan solusi kepada siswa yang kurang fokus atau siswa yang kurang serius ya, saya
itu ada ketuanya gitu, sehingga ketua kelompok tersebut bertanggung jawab untuk melihat atau untuk menegur ke anggota kelompoknya, sehingga mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal seperti itu lagi, sehingga ya diusahakan semua kelompok dari tiap anggotanya semuanya bisa fokus, semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Itu aja sepertinya Bu yang akan saya tindak lanjut ke depannya. Kemudian saya juga insya Allah akan menambahkan lagi metode pembelajaran yang baru sehingga lebih menarik kepada siswa. Kemudian pendekatannya juga lebih ditingkatkan lagi supaya mereka bisa lebih mempunyai kesadaran sosialnya. Kemudian mereka juga bisa motivasi intrinsiknya itu bisa muncul seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Siti. Sangat luar biasa tadi bahwa Ibu juga memang menyadari ya Bu ya begitu ya tentunya. Tapi tadi Ibu sudah menemukan sendiri ya rencananya ke depannya seperti apa, dan salah satunya tadi menginginkan nanti di dalam kelompok itu ada salah satu siswa begitu ya yang diberikan tanggung jawab untuk mempersiapkan atau untuk istilahnya ya, untuk menjadi mengkondisikan kelompoknya ya agar lebih tetap fokus dalam pembelajaran. Ya itu sangat luar biasa Ibu karena melibatkan siswa tentunya. Ya itu sangat baik. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah menurut Ibu apakah rencana ini bisa dilaksanakan di kelas yang ini saja, yang tadi ya yang sudah diobservasi, apakah bisa di yang lain juga? Iya, kalau menurut saya insya Allah akan dilaksanakan di tiap kelas yang saya ajar, bukan kelas yang Ibu observasi saja, tetapi di kelas yang lainnya juga insya Allah akan saya terapkan pembelajaran yang seperti saya laksanakan di kelas tadi. Dan juga bukan hanya di kelas atas saja ya, kemarin di kelas atas bahkan bisa diterapkan sepertinya di kelas bawah juga ya Bu ya. Itu akan saya laksanakan ketika proses pembelajaran berikutnya. Jadi bisa dipraktekkan di kelas yang lainnya juga ya Bu ya. Dengan mudah sekali, dan tadi Ibu juga menjelaskan bahwa nanti akan menggunakan pembelajaran dalam metode yang lebih menarik lagi agar memunculkan motivasi intrinsik dari siswanya. Ya luar biasa sekali. Nah kira-kira hal apa yang yang membuat adakah hal apa gitu yang agar komitmen Ibu ini bisa terlaksana? Tentunya komitmen supaya bisa terlaksana itu saya tidak bisa sendirian ya, tentunya harus bersama-sama di antaranya dengan para peserta didik juga harus diingatkan kembali komitmennya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi juga dengan wali kelas ya, berkolaborasi juga dengan wali kelas, jadi supaya mereka juga diingatkan juga oleh wali kelasnya juga. Kemudian tentunya peserta didiknya sendiri ya mereka juga harus ingat komitmen yang dari awal, seperti komitmen yang telah disampaikan di awal kelas, seperti mendengarkan ketika ada yang berbicara di depan, ataupun kita selalu menyimak. Misalkan ada teman yang mempresentasikan hasil kelompoknya di depan, diingatkan kembali sepertinya kepada peserta didik. Kemudian saya sendiri sebagai guru untuk mengajar di kelas, dan juga saya juga tidak terlepas berkomunikasi dan berkolaborasi dengan wali kelasnya juga. Seperti itu. Ya, jadi bisa saya tangkap tadi bahwa hal-hal yang bisa membuat agar komitmen itu terlaksana itu dukungan ya, dukungan dari rekan sejawat, kemudian bisa kolaborasi ya, kemudian sering-sering mengingatkan siswa gitu ya terkait dengan komitmen belajarnya di awal yang seperti apa. Ya itu luar biasa sekali ya Bu ya.
Ya kemudian setelah ini ya Bu ya, apa yang Ibu rasakan gitu? Ya hal yang Ibu rasakan setelah melakukan proses dari awal observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang ya, bagaimana menurut Ibu Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Saya merasakan ketika proses dari awal sampai akhir detik ini begitu luar biasa sekali ya, bersama Ibu, bisa bersama Ibu. Kemudian saya merasa tidak terlalu tertekan, beda halnya dengan di supervisi ketika sama kepala sekolah ya Bu ya, karena membangun seperti setara gitu kemitraan antara Ibu dengan saya, sehingga lebih nyaman. Kemudian ketika proses pembelajarannya juga berjalan dengan lumayan baik juga, kurang lebih hampir mendekati maksimal, meskipun ada beberapa hal yang kurang maksimal. Ya saya rasakan, saya senang, saya juga merasa nyaman ketika dari mulai pra, kemudian observasi hingga akhirnya sekarang pasca, yaitu semuanya memunculkan ide-ide saya juga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, tentunya tidak terlepas dari wawancara atau perbincangan antara Ibu dengan saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu sehingga pembelajaran yang saya laksanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga insya Allah akan bisa meningkatkan ke depannya proses pembelajarannya dengan lebih baik lagi. Tentunya tadi ada beberapa hal yang kurang maksimal, saya akan memaksimalkan lagi dengan tadi, yaitu diantaranya dengan membuat ketua dari tiap kelompok. Kemudian ketika nanti metode atau pendekatan pembelajarannya akan lebih digali lagi kepada yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mengobservasi ketika saya mengajar di kelas dan sudah bisa berdiskusi juga ketika ada anak yang seperti ini gitu. Kemudian saya juga alhamdulillah gitu ada ide atau bagaimana solusinya itu muncul dari percakapan kita, sehingga ada solusi yang muncul untuk mengatasi masalah-masalah ketika proses pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa. Jadi perasaan Ibu lebih tenang, lebih relax gitu ya Bu ya. Tidak seperti ketika disupervisi oleh pengawas misalnya Dia Bu ya. pengawas atau kepala sekolah kan itu sepertinya hanya satu arah ya Bu. Jadi saya yang ini harus gini, ini kurang ini gitu kan. Jadi saya yang lebih ditekan gitu. Sepertinya seperti itu kalau yang saya rasakan gitu. Berbeda halnya dengan kegiatan bersama Ibu ya. Kita saling ini ya Bu ya. Ya, Saling bertukar pikiran ya, saling Iya. memberikan pelajaran lah gitu. saya Saya juga juga motivasi ya memberikan motivasi. Tentunya saya juga belajar begitu ya, Ya, belajar sama-sama banyak belajar ya. dengan Ibu Siti Sumarni saat di pembelajaran yang luar biasa sekali. Mengelola kelasnya juga luar biasa begitu. Saya banyak belajar pastinya begitu. Bukan berarti saya melihat dari segi kekurangan ya Bu ya, karena saya juga sama belajar. Dan harapannya semoga kita bisa terus kolaborasi, bekerja sama. Saya bisa belajar dari Ibu dan begitu sebaliknya. Nah, berarti kesimpulan dari yang awal sampai terakhir ini berarti gimana? Ya, kesimpulannya ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir, yaitu tidak terlepas ya, kita juga harus ada yang mengevaluasi. Nah sehingga meskipun saya merasa udah baik, ternyata ada kekurangan-kekurangan yang saya juga ya tentu saya sadari ya. Tidak lepas dari tadi diingatkan juga dari data-data yang perlu Ibu catat ya, sehingga oh iya ternyata kekurangan seperti ini, oh iya ternyata kekurangan itu harus dilaksanakan lagi ketika nanti
proses pembelajaran ke depannya supaya tidak terjadi kekurangan-kekurangan ataupun yang kurang maksimal tadi ya kita perbaiki lagi ke depannya. Oleh karena itu kalau menurut saya ya sangat baik ketika proses pembelajaran itu harus ada pra dulu ya, kita membicarakan dulu apa tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, dimulai dari kemarin kan Ibu nanya apa saja yang harus disiapkan seperti dari mulai RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran seperti apa dan lain sebagainya. Nah kemudian pada saat observasi juga kan saya menyiapkan PowerPoint-nya, kemudian fokus dan lain sebagainya. Saya juga kan kolaborasi dengan Ibu juga dan Ibu juga mengingatkan misalkan ada yang kurang atau ada yang saya lupakan ya diingatkan. Nah sampai tahap akhir yaitu sekarang ya pasca observasi juga ya tadi Ibu telah memberikan data-data. Oh iya ternyata betul saya ketika proses pembelajaran itu memang iya saya kurang maksimal ketika tadi anak ada yang belum fokus dan itu saya sadari memang betul dan akhirnya saya juga menemukan solusinya tidak terlepas ya dari perbincangan antara Ibu dengan saya sehingga solusinya bisa saya temukan. Oh iya ya harusnya seperti ini Bu gitu. Dan kata Ibu ya boleh dan bisa dilaksanakan ketika proses pembelajaran berikutnya. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih ya, Ya, Ibu Sumani, luar biasa sekali dan saya bisa tangkap bahwa Ibu sudah sangat mengerti, kemudian memahami gitu, prosesnya dari awal seperti apa sampai selesai observasi dan sekarang Ibu sendiri alhamdulillah ya Bu ya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga nanti kedepannya rencana Ibu itu bisa dilaksanakan dengan baik dan yang lainnya juga bisa mendukung gitu ya. Apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana tanpa ada hambatan. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Ibu dan saya juga nanti memohon dukungan Ibu untuk selalu berkolaborasi dengan saya ketika saya ada permasalahan ataupun ada hambatan dalam menyiapkan apapun itu saya mohon bantuan Ibu ya. Terima kasih. Iya Ibu. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya. Ya, kalau begitu kita cukupkan saja ya Bu ya hari ini. Terima kasih dan mohon maaf juga jika saya ada kekurangan kesalahan. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.